Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Putri Amanda dengan nomor NIM 71014211102. Saya dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dampak negatif dan positif era digital bagi kehidupan manusia. Kemajuan digital sudah sangat maju pesat di era ini, khususnya di bidang teknologi. Pada saat ini, kita hidup di era industri 4.0, di mana teknologi sudah berkembang sangat pesat. Teknologi memiliki banyak pengaruh positif bagi kehidupan manusia, namun juga selain itu memiliki dampak negatif, tergantung dari kita bagaimana menyikapi dan menerima masuknya era digital ini di kehidupan kita. Dengan adanya teknologi digital membuat masyarakat harus paham apa itu teknologi digital dan bagaimana menerimanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak apa itu teknologi digital? Jadi, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer, menurut Teguh Setiadi 2022. Adapun dampak positif era digital bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dapat mencari dan memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, berpergian, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menghemat waktu, efisien, efektif. Dan yang keempat, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Sekarang ini kita dapat memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Jika kita ingin mencari informasi mengenai suatu hal, kita bisa membuka internet dan mencari informasi melalui internet tersebut. Selain itu, internet juga bisa melalui media massa. Selain dari internet juga bisa melalui media massa. Selain mencari informasi, teknologi digital juga bermanfaat dalam berkomunikasi karena dengan adanya infor- karena dengan adanya informasi karena dengan adanya teknologi yang seperti sekarang ini, berkomunikasi dan saling beri kabar jadi lebih mudah dan juga lebih cepat dibandingkan dengan zaman dahulu. Jika ingin memberi kabar, harus melalui surat, bahkan sampai juga membutuhkan waktu yang berhari-hari. Bahkan bisa berbulan-bulan jika jaraknya jauh. Hal tersebut sangat membantu dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Selain itu, dengan adanya teknologi seperti smartphone yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan juga dapat digunakan sebagai kreasi dalam membuat konten, sebagai sarana menghibur diri sendiri dan juga orang lain. Di era digital ini, teknologi merupakan fokus utama karena banyak teknologi sekarang ini yang bermanfaat bagi manusia. Bahkan di bidang pendidikan di sekarang ini juga menggunakan teknologi yang terbilang cukup canggih dan cukup membantu, seperti pembelajaran. Misalnya saja, pembelajaran sekarang ini sudah menggunakan smartphone, bisa menurunkan sistem Zoom, yang dimana sistem pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, dan kapan saja dan tidak harus dilakukan di dalam kelas. Selain dampak positif dari era digital bagi kehidupan manusia, juga ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI). Dampak negatif dari era digital ini salah satunya yaitu pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan merugikan orang lain. Misalnya saja sekarang ini banyak oknum yang memperjualbelikan karya seni orang lain tanpa seizin penciptanya. Contohnya yaitu pembelajaran musik, memperjualbelikan buku, pembajakan film, dan bahkan pembajakan media sosial yang digunakan sebagai media promosi atau media penyaluran bakat untuk berkarya. Hal tersebut juga termasuk dari dampak negatif di era digital bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua yaitu
Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dampak negatif dari era digital bagi kehidupan manusia yang selanjutnya yaitu rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sekarang ini banyak industri-industri atau perusahaan-perusahaan telah menggunakan mesin yang canggih yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Sekarang ini banyak robot-robot yang digunakan perusahaan untuk menggantikan pekerjaan manusia karena bagi perusahaan terutama perusahaan industri menggunakan teknologi robot lebih menguntungkan daripada menggunakan jasa manusia. Kenapa begitu? Karena robot tidak mempunyai rasa lelah dan tidak menuntut kenaikan gaji dan juga tidak meminta gaji, sehingga hal tersebut membuat keuntungan perusahaan semakin besar. Sehingga sekarang ini khususnya di negara Jepang, Cina, dan negara-negara maju lainnya yang sudah menggunakan robot-robot untuk menggantikan tenaga manusia. Hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan manusia karena jika pekerjaan manusia dilakukan oleh robot, maka manusia akan menganggur dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dampak negatif yang ketiga yaitu munculnya informasi-informasi digital yang tidak benar atau disebut dengan hoax. Adanya informasi-informasi yang tidak sesuai fakta atau yang bisa disebut dengan istilah hoax. Sekarang ini banyak informasi-informasi hoax yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita-berita membuat kegaduhan di masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya literasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat mudah percaya dengan berita-berita hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat, agar terhindar dari berita hoax, kita harus mencari sumber informasi yang benar dan akurat dengan tidak mudah mempercayai berita-berita yang muncul tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian, dampak yang keempat yaitu adanya budaya malas gerak atau yang sekarang ini yang sedang tenar yaitu mager karena adanya teknologi digital ini. Di teknologi gadget sekarang ini sudah tersedia berbagai platform yang membuat pengguna menjadi kecanduan dan ketergantungan terhadap gadget, sehingga terkadang membuat manusia tersebut lupa waktu karena gadget, terutama bagi anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua. Orang tua tersebut biasanya sibuk dan memberikan anaknya gadget sebagai hiburan. Namun hal tersebut sangat tidak baik karena mengakibatkan anak menjadi kecanduan gadget. Oleh karena itu, kita harus bisa membatasi diri kita agar tidak ketergantungan terhadap gadget, terutama bagi anak-anak. Dampak negatif yang terakhir yaitu adanya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Biasanya penipuan ini bisa berupa penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, biasanya disebut dengan cybercrime. Penipuan digital beragam bentuknya, ada yang mengatasnamakan survei untuk mendapatkan data pribadinya. Selain itu juga dengan penipuan penjualan online dengan cara memberikan diskon yang tinggi kepada korban. Selain itu juga bisa dengan melalui transfer uang yang beralasan salah kirim transfer. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang hidup di zaman digital yang termasuk sudah canggih ini, kita harus berhati-hati dan pandai dalam memilih-milah mana yang baik dan buruk bagi kita. Nah, hal tersebut merupakan dampak negatif dan juga positif era digital bagi kehidupan manusia. Memang di era digital ini banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, namun juga harus tetap memilih mana yang harus diterima dan mana yang sebaiknya tidak diterima karena dunia digital ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.